Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai melaksanakan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Alif. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp9.857.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi atau 17 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp907.000, pengeluaran sebesar Rp425.000. Kalau berbawah beli Rp10.339. Terima kasih kami ucapkan kepada para memberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Dirno Al-Faqih SPH IMAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbil arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana wa anzalal qur'ana wal bayan wa arsala rasulan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna minal muslimin ahli khair insyaallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah sama-sama kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih hidup dan masih bisa beribadah. Dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah panutan kita semuanya dan juga seorang muslim. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, masih semangat ya? Masih ya? Ibu insyaallah masih semangat ya? Walaupun kelihatannya berkurang, kita terus mungkin sebagian ada yang belum pulang kantor, mungkin taruh di kantor atau di jalan, di masjid di jalan maksudnya, atau mungkin sebagian pulang kampung. Itu saja husnuzon kita, mudah-mudahan seperti itu. Baik, saya diberi materi itu judulnya menyikapi musibah. Tapi saya sedikit menyampaikan ada dua saja perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu tasyir wa basyiris sabirin. Pernah dengar dan sering dengar ya? Berikanlah kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Kita judulnya musibah, tapi disuruh memberikan kabar gembira. Dan seakan-akan ini bertentangan dengan kondisi yang ada. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang jika mereka itu ditimpa musibah, mereka senantiasa tak pernah lepas mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dengan penuh kesabaran, dan kami
juga akan kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah, berbicara mengenai musibah, itu ada dua orang, ya, ada dua orang yang sabar. Yang pertama itu sabar karena terpaksa, ya, sabar karena terpaksa, ya kan? Ada yang orang sabar karena memang kondisinya seperti itu. Ya sudah, mau gimana lagi kan gitu. Sebab terpaksa. Akhirnya sabar terpaksa ini ciri-cirinya tidak menjadikan seseorang itu meningkatkan atau istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, tidak menjadikan seseorang itu istiqomah atau meningkatkan takwa, dan yang lebih berbahaya makin jauh dari ketaatan. Ini sabar terpaksa. Contohnya beberapa hari yang lalu, ini Pak, yang kita prihatin, ya, ada banjir, ada longsor. Bukan menambah ketaatan dan istighfar kepada Allah, tapi malah sesajen. Inilah tanda bahwa sabar itu karena terpaksa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dua, Allah menyuruh kita minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau tadi perintahnya kata gembira, berikan kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Yang pertama sabarnya karena terpaksa. Ada orang yang bersabar bukan karena terpaksa, tapi karena ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Ilal khashi'in. Perintah Allah dijalankan, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi la ilaha la kabiratun. Tapi sholat itu pasti berat dan sangat berat, tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang sabarnya karena terpaksa. Kenapa? Berat. Sholat itu berat. Gak gampang. Ini yang jamaah kita aja gampang banget karena Allah berikan hidayah. Karena Allah berikan kekuatan, langkahnya senantiasa ke masjid. Tapi sebetulnya berat bagi siapa? Mereka yang sabar karena terpaksa. Illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang khusyuk itu? Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan ketaatan kepada Allah. Itu nama orang yang khusyuk. Tidak mesti kita semuanya terkejar merun-merun. Bagaimana tidak seperti itu? Tapi senantiasa hatinya itu terpaut dengan ketaatan. Kalau orang ke masjid itu berarti dia terpaut dengan ketaatan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sabar itu menuntut adanya ketakwaan. Makanya Allah suruh beri sabar. Tasyir, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Kenapa orang-orang yang sabar itu? Mereka akan mendapatkan sholat dan rahmat, keberkahan. Apa itu keberkahan? Tambahan-tambahan nikmat yang tidak akan pernah menjadikan dia lupa kepada Allah, tapi akan senantiasa menjaga dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keberkahan dan rahmat. Allah meftah di abwab rahmati, dan rahmat itu kebanyakan itu di masjid. Makanya doanya Allah meftah di abwab. Abwab itu jamak, jadi babun, pintu-pintu, semua pintu apa saja pintu rahmat itu ada di masjid. Makanya orang-orang yang sabar menghadapi doa Allah itu, insya Allah nggak akan pernah lepas dari masjid. Dan kita ingin untuk kesabaran ini senantiasa mengikuti perintah Allah, dan Allah sudah berikan contoh pada diri Rasulullah SAW. Ingat seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hisam bin Amir pernah mendatangi istri Rasulullah SAW berkenaan dengan bagaimana sikap Nabi. Ya ummul mu'minin akhbirini bi khuluqi Rasulullah SAW. Wahai ummul mu'minin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tolong kabarkan kepada itu gimana sih
akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sabar, musibah itu berkaitan dengan akhlak. Oleh Aisyah berkata, karena khuluqul Quran, ama taqra'ul Qur'ana, Allah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka Aisyah berkata, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Dan mungkin ini pernah disampaikan di beberapa ustaz kita ya. Bukankah senantiasa kata ibu dari Aisyah, engkau senantiasa membaca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sahabat menyaksikan bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Dan Rasulullah pun pernah mengatakan, Innama bu'istu li'utamima sholihal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah menegaskan, Al-Quran menegaskan, sahabat menegaskan. Maka kalau kita ingin bersama ikuti contoh Rasulullah. Seperti, nah ini penting. Makanya saya kaitkan. Rasulullah pada tahun ke-7 bersama para sahabatnya itu pernah diboikot, diblokade orang-orang kafir Quraisy yang mereka satu bangsa. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Muslim itu kembali kafir. Tujuannya itu. Dan boikot ini ternyata berlanjut sampai 3 tahun. Sampai makanan mereka habis. Kenapa? Karena mereka dilarang berjual beli dengan orang kafir, dilarang menikah, dilarang transaksi. Kalaupun boleh, harga bahan makanan pokok itu dinaikkan oleh orang-orang kafir. Tujuannya supaya orang Islam nggak bisa beli. Akhirnya pada suatu saat habis makanannya, mereka diuji dengan apa? Makan daun-daunan kering. Umat Islam bersama Rasulullah diblokade, diboikot oleh orang kafir, tujuannya supaya mereka kembali kepada kekafiran. Sampai para sahabat Nabi makan daun kering. Di sekitar masjid ini, saya yakin ini daunnya masih segar dan jauh lebih nikmat daripada daun yang dimakan oleh para sahabat. Kenapa? Daun kering. Kita hari ini alhamdulillah makanan ada berbuka, cendol, gorengan ada lengkap. Gak pernah kita diuji, diblokade orang-orang kafir sehingga kita makan daun kering. Daun basah pun enggak, kecuali sayuran. Hari ini kita tidak diuji seperti itu. Para sahabat dan Nabi itu pada tahun ke-7. Kalau kita katakan hari ini orang yang masuk Islam baru beberapa tahun, kita anggap itu sebagai mu'alaf kan? Sebagian sahabat ada yang sudah 7 tahun memang masuk Islam, tapi sebagian yang lain ada yang baru 4 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang baru beberapa bulan. Tahu-tahu diuji Allah dengan blokade, boikot. Bayangkan Pak, kalau kita sebut ini mu'alaf ini, hari ini kita menyebut ini mu'alaf. Seperti itu. Baru 7 tahun, kita sudah sejak lahir 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak pernah diuji sama yang seperti itu. Tetapi karena itulah kekuatan iman para sahabat, maka alhamdulillah tidak ada mereka yang kembali kepada kekafiran. Dan hari ini kita lihat saudara kita di Palestina, di Gaza, di blokade itu ada orang-orang kafir, ya kan? Dan kita hanya diuji untuk memboikot mereka, nggak sampai diuji dengan kelaparan dan yang lain-lain dengan nggak sampai. Kita tidak sampai diuji seperti para sahabat Nabi yang makanannya daun kering. Kita hanya diuji untuk, orang-orang beriman, boikot itu produk-produknya orang Israel. Tujuannya apa? Untuk mencegah kejahatan Israel membunuh saudara-saudara kita. Dan itu pun di antara umat Islam masih banyak berdebat. Sampai-sampai salah memahami, gimana ini? Kok mengharapkan apa yang Allah haramkan? Bukan makanannya yang diharamkan. Perbuatannya itu yang diharamkan. Kenapa? Rasulullah pernah berpesan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi, hancurkan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir dengan apa? Dengan harta-harta kita, dengan jiwa-jiwa kita, dengan lisan kita. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Jadi kalau kita peduli dengan ujian yang Allah beri, hari ini kita diuji dengan suatu kebaikan. Masih ada yang tidak mau, gara-gara beli odol, beli cuci piring, sabun, sampo, bila alasannya susah, padahal masih ada alternatif yang lain. Boleh kita beli produk kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa, dari fatwa ini sudah banyak, sudah lama. Karena apa? Karena sebagai orang muslim kita tidak boleh membiarkan saudara kita disiksa. Al-muslimu, al-muslim, akal muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Dia tidak membiarkan dizalimi dan tidak menzalimi mereka. Kalau kita membeli produk, ini ada produk, ada orang jualan roti. Kita sudah tahu hasilnya ini bakalan diberikan pisau untuk membunuh anak istri kita. Lantas kita tetap membeli, berarti kita sama dengan penjahatnya. Sama seperti itu, ikut membunuh. Padahal perintah Rasulullah untuk memerangi mereka, bahkan dengan lisan-lisan kita. Nah ini artinya apa? Kalau kita mau ditolong Allah, maka tolonglah saudara kita. Kalau kita mau ditolong Allah, maka bersabarlah dengan ujian boykot ini. Repotlah sedikit ke minimarket agak 3 menit, 4 menit untuk memeriksa produk-produk yang harus diboykot. Kenapa sampai hari ini kita masih membelinya? Kenapa? Karena orang-orang Israel itu menggunakan kekuatan ekonomi untuk membeli senjata. Kalau kita sekarang diminta untuk berperang, kita nggak punya perang. Kita tidak pernah pegang senjata. Kalaupun berangkat, yakinlah kita nggak akan sampai. Dan kita tidak minta, kalau kita tidak mampu membantu dengan biaya, dengan dana, minimal 2. Pertama doa, yang kedua buktikan aktivitas kita memboikot mereka. Karena memang pengaruh, jangan mengatakan percuma. Nggak ada yang percuma. Dan inilah ya kita diuji dengan kesabaran. Siapa yang sabar? Basyir. Wabashir sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sedangkan saudara kita di sana bersama dalam kelaparan. Tidak ada tempat tidur, tidak ada apa lagi, tidak ada makanan, keluarganya meninggal semuanya. Kita cuma diuji satu aja, boykot, itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.